Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Di pertemuan kali ini kita akan membahas modul 2 KB3. Modul 2 ini membahas tentang peran guru dalam pembelajaran abad 21 dan KB3-nya yaitu tugas pokok dan fungsi guru abad 21. Untuk itu mari kita simak pembahasan soal-soal berikut ini. Nomor 1, guru merupakan profesi dengan keahlian khusus. Pernyataan ini mengandung makna. Jawabannya adalah C. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. Karena untuk mendapatkan keahlian khusus diperoleh melalui suatu proses pendidikan, baik pendidikan reguler maupun pendidikan profesi guru. Sehingga untuk mendapatkan keahlian khusus ini dibutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, menyusun program semester merupakan tugas guru, tugas pokok guru dalam hal. Nah, di sini menyusun. Jawabannya adalah B. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Ini cukup jelas sekali. Kalau melakukan penilaian, ini masuknya ke dalam evaluasi, kemudian menilai hasil juga. Ini proses evaluasi, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Ini adalah tahap proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan juga. Ini adalah tahap evaluasi. Jadi jawabannya adalah B. Merencanakan. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran abad 21. Nah, jawabannya adalah D. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS, Higher Order Thinking Skill. Nah, jawabannya adalah D. Jawabannya jelas di sini adalah dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi di sini yang masuk dalam proses pembelajaran itu menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. Yang lainnya di sini menjadi tenaga ahli di bidang TIK. Ini bukan proses pembelajaran. Menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai, ini juga bukan proses pembelajaran. Kemudian menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran, ini juga bukan proses pembelajaran. Menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester, ini juga bukan proses pembelajaran. Yang masuk proses pembelajaran di sini adalah menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. Selanjutnya, contoh penyesuaian peran guru dalam melaksanakan pembelajaran abad 21 adalah. Nah, di sini jawabannya adalah E. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. Mengapa jawabannya E? Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik karena siswa menjadi subjek pembelajaran sehingga siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tetapi guru memiliki peranan dalam sebagai mentor, fasilitator, kolaborator, sumber daya, dan mitra belajar. Jawabannya E. Selanjutnya, guru abad 21 memiliki tugas pokok membimbing peserta didik agar tidak terjerumus kepada pemanfaatan teknologi yang salah. Tindakan yang dapat dilakukan guru antara lain, ini jawabannya adalah A. Mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital. Mengapa? Karena proses pendampingan ini bertujuan agar anak mampu mencari sumber pembelajaran yang kredibel, relevan, sesuai dengan kebutuhan kegiatan proses pembelajaran, dengan tetap memperhatikan rambu-rambu dalam proses searching dan eksplorasi. Ini jawabannya adalah A. Selanjutnya,
Saudara selaku guru mengajak peserta didik merefleksikan cara belajarnya. Kegiatan ini termasuk jenis penilaian. Nah, ini jawabannya adalah C. Assessment as learning. Sebetulnya assessment as learning ini mempunyai fungsi yang mirip dengan assessment for learning, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya, assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Penilai diri sendiri atau self assessment, dan penilaian antar teman merupakan contoh assessment as learning. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria maupun rubrik pedoman penilaian, sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Di sini guru mengajak atau merefleksikan kegiatan belajarnya. Ini bisa lewat sebuah pengayaan. Jawabannya adalah assessment as learning. Selanjutnya, adanya rasa tanggung jawab, sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi guru sebagai berikut. Nah, ini jawabannya adalah, kita lihat di sini, rasa tanggung jawab, responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jawabannya memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan karena kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jika kita lihat kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Nah, salah satunya adalah kompetensi profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang dimiliki oleh guru. Jadi guru ini harus benar-benar memahami perkembangan teknologi. Nah, ini kaitannya dengan komitmen secara profesional. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, Bu Weni Hapsari dari SD Taman Hidayah mendampingi peserta didiknya mengunjungi panti asuhan. Bu Weni melihat salah satu peserta didik bernama Lina. Diam termenung setelah mendengar kisah sedih salah seorang penghuni panti asuhan bernama Andi. Bu Weni mendampingi Lina yang sedang menghayati sesuatu. Bu Weni sebenarnya sedang melaksanakan tugas yang disebut. Nah, ini jawabannya adalah E. Membimbing. Ini jawabannya cukup jelas. Selanjutnya, nomor 9. Hal-hal berikut merupakan aspek yang potensial dikembangkan dalam pengkajian kurikulum, kecuali perlu kita ketahui itu 8 substansi pokok kurikulum yang potensial untuk dikembangkan. Di antaranya mengkaji ruang lingkup, kedalaman dan atau keluasan materi, mengkaji relevansi materi dengan kompetensi sekarang maupun masa yang akan datang, kesesuaian materi dengan kompetensi yang hendak dicapai, mengkaji integrasi materi agar tidak tumpang tindih, kemudian mengkaji urutan materi apakah mengarah pencapaian kompetensi, kemudian mengkaji kesinambungan materi satu dengan lainnya dan memastikan materi bersifat berjenjang. Kesinambungan bisa secara vertikal dan bisa secara horizontal. Kesinambungan vertikal bermakna pendidikan selain untuk pengembangan potensi secara sistematis juga menjadi dasar penyiapan memasuki jenjang yang lebih tinggi. Kenapa jawabannya di sini A? Karena di sini kesinambungan materi tidak ada kaitannya dengan strategi penyampaian.
ataupun di sini dengan kemasan materi. Nah, jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya, pernyataan berikut paling tepat menggambarkan tugas guru di masa yang akan datang adalah. Jawabannya B. Guru menjadi kolaborator, sumber daya, dan fasilitator pembelajaran. Mengapa? Jawabannya karena guru harus merubah paradigma yang tidak hanya berfokus pada konten, namun berfokus pula pada pengembangan kreativitas dan keterampilan belajar mandiri. Peran guru lebih sebagai mentor, fasilitator, kolaborator, sumber daya, dan mitra belajar. Jadi jawabannya adalah B. Guru menjadi kolaborator, sumber daya, dan fasilitator pembelajaran. Itu saja penyampaian pembahasan modul 2 KB3. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.